Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya pada layanan bimbingan dan konseling. Pada layanan kali ini, kita akan membahas tentang pentingnya disiplin diri. Tujuan layanan bimbingan dan konseling hari ini adalah peserta didik dapat memahami pentingnya disiplin diri dan membiasakan disiplin diri sejak dini. Kata disiplin tentunya sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, tetapi apakah pengertian disiplin itu sendiri? Mari kita simak pembahasan disiplin diri berikut ini. Disiplin adalah ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan yang dilaksanakan atas kesadaran pribadi. Dengan demikian, maka orang berdisiplin berarti orang yang dengan kesadaran sendiri taat dan patuh terhadap peraturan. Kedisiplinan berarti ketaatan atau kepatuhan seseorang terhadap peraturan perundang-undangan, kaidah, norma-norma, dan hukum yang berlaku. Semua aturan dan tata tertib tentu mengandung nilai-nilai yang positif, dan setiap orang dituntut untuk melaksanakannya dengan penuh disiplin. Sedangkan disiplin diri adalah kepatuhan dan ketaatan terhadap apa yang telah ditentukan dan disepakati oleh dirinya sendiri. Misalnya, disiplin dalam menggunakan waktu, disiplin dalam melaksanakan ibadah, disiplin dalam belajar, atau disiplin dalam bekerja. Dalam mengikuti kegiatan belajar di sekolah, seorang siswa tidak akan lepas dari berbagai peraturan dan tata tertib yang diberlakukan di sekolahnya. Dan setiap siswa dituntut untuk dapat berperilaku sesuai dengan aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Kepatuhan dan ketaatan siswa terhadap berbagai aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolahnya itu disebut dengan disiplin siswa. Sedangkan peraturan, tata tertib, dan berbagai ketentuan lainnya yang berupaya mengatur perilaku siswa disebut dengan disiplin sekolah. Disiplin sekolah merupakan suatu usaha sekolah untuk memelihara perilaku siswa agar tidak menyimpang dan dapat mendorong siswa untuk berperilaku sesuai dengan norma, peraturan, dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Makna disiplin diri. Yang pertama, sanggup menggerakkan dan mengatur diri serta waktu sendiri. Remaja atau siswa yang disiplin adalah remaja yang dapat menggerakkan dan mengatur dirinya sendiri tanpa diminta atau disuruh oleh orang lain. Hal ini berlaku dalam mengatur waktu yang digunakan oleh siswa tersebut. Oleh karena itu, kita perlu mengatur waktu dengan baik dan mengisi semua waktu luang dengan aktivitas yang bermanfaat. Yang kedua, sanggup mengendalikan emosi sendiri. Mampu menghadapi keadaan serta reaksi psikologi dan fisiologi seperti kegembiraan, kesedihan, kemarahan, kecintaan, atau keharuan dan keberanian yang bersifat subjektif atau pribadi. Emosi dapat pula dikatakan sebagai luapan perasaan yang berkembang dan surut dalam waktu singkat. Yang ketiga, sanggup mengendalikan nafsu. Remaja atau siswa yang baik mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Disiplin sekolah memiliki tujuan, antara lain, yang pertama, memberi dukungan bagi terciptanya perilaku yang tidak menyimpang. Yang kedua, mendorong siswa melakukan sesuatu yang positif, yang baik dan benar. Yang ketiga, membantu siswa memahami dan menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungannya dan menjauhi hal-hal yang dilarang oleh sekolah. Yang keempat, siswa belajar hidup dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan bermanfaat baginya serta lingkungannya. Untuk membiasakan kebiasaan baik seperti disiplin diri dalam hidup itu tidak mudah. Mengapa demikian? Karena yang pertama, manusia memiliki sifat-sifat mendasar seperti cenderung bermalas-malasan, ingin hidup seenaknya mengikuti keinginan hatinya, dan keinginan untuk melanggar peraturan-peraturan yang ada. Yang kedua, seseorang kadang menganggap pekerjaan sebagai suatu kewajiban apapun beban yang harus dilakukan, bukan sebagai kesenangan, sehingga kita akan cepat merasa lelah.
Yang ketiga, manusia cenderung cepat bosan jika melakukan kegiatan yang sama dalam jangka waktu yang lama. Hal-hal seperti itulah yang dapat menghambat disiplin dalam diri. Apa saja hal yang harus kita lakukan agar kita dapat hidup disiplin? Yang pertama, jangan lupa bahagia. Kekuatan bahagia dapat berpengaruh terhadap kinerja diri Anda untuk lebih aktif dan bersemangat. Yang kedua, buatlah agenda atau jadwal kegiatan. Seperti di atas tadi, buatlah agenda harian Anda. Bagi yang masih sekolah, membuat agenda sangatlah penting. Kenapa? Karena hal itu dapat membantu untuk menghilangkan kemalasan yang mungkin setiap hari muncul bagi seorang pelajar. Yang ketiga, terapkan untuk rajin beribadah. Ternyata rajin beribadah dapat membangkitkan semangat dalam diri kita. Dengan beribadah, ada waktu untuk Anda beristirahat dan memikirkan apa yang akan Anda lakukan selanjutnya. Yang keempat, tanamkan sugesti positif pada diri Anda. Jadikan sugesti menjadi teman imajinasi. Dengan sugesti positif, dorongan dari dalam diri menjadi lebih kuat. Sugesti dapat menjadi faktor yang penting dapat membuat Anda lebih disiplin. Yang kelima, kerja tuntas. Selesaikan setiap agenda yang telah dibuat dengan hasil yang baik dan dikerjakan hingga tuntas. Lakukan hingga Anda terbiasa, dengan begitu kegiatan selanjutnya akan bisa lebih baik. Semua kesuksesan dimulai dengan disiplin diri, yaitu dimulai dengan dirimu sendiri. Yuk mari tanamkan disiplin diri sejak dini. Semoga materi layanan kali ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.